Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 5D, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita simak bersama-sama di halaman 60. Di halaman 60 anak-anak, kita akan membahas kelainan darah. Para ilmuwan mengategorikan darah sebagai jaringan ikat. Jenis lain dari jaringan ikat, menurut para ilmuwan, darah berperan sebagai penghubung sistem dalam tubuh manusia. Selanjutnya anak-anak, yang kita akan bahas ialah kelainan darah pada manusia. Yang pertama ada anemia. Apa sih anemia? Anemia ialah penyakit kekurangan kadar hemoglobin, zat besi, dan eritrosit di dalam tubuh. Gejala anemia berupa muka pucat, lesu, dan sakit kepala. Selanjutnya anak-anak ada leukemia, yaitu kondisi produksi sel darah putih yang sangat melebihi batas normal. Nah, gejala leukemia ini ialah muka pucat, lesu, demam, dan pendarahan. Selanjutnya anak-anak, ada thalassemia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan produksi hemoglobin dan eritrosit. Thalassemia merupakan penyakit keturunan atau genetik. Yang terakhir anak-anak, ada hemofilia, yaitu penyakit keturunan yang membuat darah sulit membeku. Jika penderita hemofilia terluka, darahnya akan membeku dalam waktu 50 menit sampai 2 jam. Hal tersebut menyebabkan penderita hemofilia kehilangan banyak darah dan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya anak-anak, ada gangguan dan penyakit pada jantung. Yang pertama ada bawaan sejak lahir. Yang kedua ada karena faktor eksternal seperti pola hidup tidak sehat, makanan yang berlemak, merokok, dan minuman yang beralkohol. Nah, anak-anak, dari pengaruh faktor eksternal ini akan mengakibatkan gagal jantung, inflamasi jantung, dan jantung rematik. Yang terakhir jangan lupa ada kardiomiopati. Selanjutnya anak-anak, ada gangguan pada pembuluh darah. Yang pertama ada atherosclerosis, yaitu pengerasan pembuluh arteri akibat kehilangan elastisitas otot-otot arteri. Penyebab ini anak-anak terjadinya kenapa? Karena ada timbunan lemak pada lapisan dinding bagian dalam pembuluh darah. Anak-anak, gejala awal penderita penyakit ini berupa nyeri atau kram yang timbul karena jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi. Yang kedua anak-anak, ada stroke, yaitu kondisi kelumpuhan karena pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan, kemudian pecah sehingga pasokan oksigen ke otak terhenti. Penyakit stroke anak-anak terbagi menjadi 2. Ada stroke iskemik, yaitu aliran darah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau timbunan lemak yang disebut plak. Yang kedua ada stroke hemorrhagic, yaitu pembuluh darah di otak yang pecah sehingga darah akan menumpuk dan menekan jaringan otak di sekitarnya. Selanjutnya ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi di mana tekanan darah jauh di atas normal. Yang kedua ada hipotensi, yaitu tekanan darah rendah di mana tekanan darah jauh di bawah normal. Yang terakhir ada varises, yaitu pelebaran pembuluh balik atau disebut dengan vena
Varises biasanya terjadi di kaki, terutama di betis. Ketika varises sudah parah, ini harus ditangani melalui operasi. Untuk mencegah varises, hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Hindari mengejan saat buang air besar dan perbanyak mengonsumsi makanan berserat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah belajar tematik 5D, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.